Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Nisa. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembelajaran 3 tema 4B subtema 2. Nah, di sini Miss akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi perubahan bentuk energi listrik. Ada yang tahu tidak energi listrik itu apa ya? Energi listrik dapat dihasilkan dari energi gerak. Energi gerak yang dapat menghasilkan listrik juga dapat berasal dari aliran air atau ombak laut yang memanfaatkan kincir angin atau generator. Salah satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Bandung memanfaatkan aliran air bendungan Cirata. Lalu ada juga nih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang terbesar di Indonesia, yaitu terletak di Bali ya nak, yaitu di daerah Karangasem dan Bangli. Lalu ada pula pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang terletak di Kamojang di Garut. Nah, pembangkit listrik juga dapat memanfaatkan bahan organik seperti sampah, limbah pertanian, atau kotoran hewan yang disebut biomasa. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti? Diingat ya, nak? Nah, selanjutnya di sini Miss akan menjelaskan mengenai daftar peralatan dapur elektronik. Tentu kalian tahu kan daftar peralatan dapur elektronik apa saja sih? Pasti di sini ada di rumah kalian semua. Nah, di sini Miss akan menjelaskan ya, yaitu kini peralatan dapur semakin berkembang dengan beragam variasi. Adapun dapat menjumpai alat-alat dapur elektronik yang hadir memberikan solusi bagi Anda yang sedang sibuk namun ingin tetap memasak. Yuk, di sini ada beberapa alat dapur elektronik beserta fungsinya. Yang pertama, kulkas. Pasti anak-anak semua di sini mempunyai kulkas ya. Oh iya, apa yang dimaksud kulkas? Gunanya untuk apa sih? Di sini Miss akan menjelaskan. Kulkas merupakan salah satu alat dapur elektronik yang banyak digunakan untuk mengawetkan atau menyimpan makanan maupun minuman dan yang lainnya. Selain itu, ada bagian kulkas yang dimanfaatkan untuk membekukan. Apa itu namanya? Freezer. Ya, pintar. Nah, selanjutnya pada kulkas terjadi atas 4 ruangan, yaitu untuk pembeku, penyimpan daging, pendingin, dan untuk meletakkan sayur-sayuran atau makanan lainnya. Masing-masing ruangan memiliki suhu yang berbeda-beda ya nak. Diingat ya nak. Nah, selanjutnya ada lagi nih alat elektroniknya, yaitu yang kedua dispenser. Di sini siapa yang punya dispenser? Pasti punya ya. Nah, dispenser itu merupakan alat yang digunakan sebagai tempat air minum yang menyediakan air panas dan air dingin. Nah, dispenser ini merupakan alat elektronik di dapur karena membutuhkan listrik untuk memanaskan air minum pada alat tersebut. Nah, jadi membutuhkan listrik ya nah dispenser itu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada blender. Di sini siapa yang ibunya suka masak, bikin bumbunya, menghaluskannya pakai blender? Ayo. Nah, di sini Miss akan menjelaskan. Blender merupakan salah satu alat elektronik yang berfungsi untuk menghaluskan bumbu-bumbu masakan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain menggunakan tenaga listrik. Selain itu, blender juga dapat digunakan untuk membuat jus ya. Kalian pasti suka kan membuat jus dengan blender. Nah, selanjutnya yang keempat ada rice cooker. Rice cooker merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk memasak nasi dengan tenaga listrik secara otomatis. Tapi kadang rice cooker itu bisa digunakan juga loh nak, selain untuk masak nasi, untuk merebus mie instan. Lalu untuk membuat agar-agar juga bisa, untuk memasak air juga bisa ya nak.
Nah, selanjutnya ada microwave. Microwave merupakan salah satu alat untuk memanaskan makanan. Selain itu, microwave juga dapat digunakan untuk mempercepat masakan agar cepat matang. Jadi kalian bila ingin yang instan, ingin cepet-cepet, pakai microwave ya. Untuk memanaskan roti juga bisa biar menjadi fresh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 4 ya anak-anak. Di sini Miss akan menjelaskan mengenai teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Nah, kita bisa lihat di sini ya anak-anak. Di sini ada sebuah poster dengan hemat energi dengan petunjuknya masing-masing. Yang pertama, ada hemat air. Nah, petunjuknya manfaatkan air secara optimal. Jadi kalian tidak boleh boros. Kalian harus menggunakan air secukupnya. Oke? Yang kedua, kalian juga harus lebih hemat dalam mencuci pakaian. Bila ibu kalian mencucinya dengan mesin cuci, itu juga tidak boleh boros ya, tidak boleh boros listrik ya nak. Cuci pakaian secukupnya ya. Oke, selanjutnya, jika cucian banyak, misalnya ibu kalian mencucinya hanya 3 ember, ya itu kalian dapat merendamnya, lalu membersihkannya dan membilasnya. Jadi tidak perlu pakai mesin cuci ya. Selanjutnya, di sini juga ada, pasti di kamar mandi kalian ada air panas dan air dingin. Nah, di sini kalian pasti yang suka mandi kadang suka buang-buang air ya, suka membuang-buang air yang ada di kamar mandi dengan shower atau kerannya dinyalakan terus ya. Nah, itu tidak boleh ya nak. Mandi itu tidak boleh boros air. Mandi dengan gayung lebih boros 3 kali lipat ya nak. Nah, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Itu akan lebih hemat. Selanjutnya, saat gosok gigi, cuci muka. Nah, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur ya nak. 1 menit air mengalir. Nah, itu sudah 9 liter air yang terbuang. Nah, jadi tidak boleh boros ya. Ingat. Selanjutnya, kita di sini biasa kalian membantu ayah kalian mencuci mobil atau mencuci motor ya. Nah, untuk lebih baiknya mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 1/4 jam berarti itu sama aja beratus-ratus liter air yang terbuang. Boros sekali ya. Nah, jadi cukup seember saja ya yang digunakan dan 1 lap untuk mencuci mobil dan motor. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya? Oke. Selanjutnya, masih mengenai poster tadi, di sini ada contoh membuat poster tentang kewajiban menghemat energi. Yang pertama, coba perhatikan poster, contoh poster yang Miss lihat ini. Ini adanya untuk mengenai hematlah energi, hemat bahan bakar atau BBM. Yang kedua, ada poster mengenai hemat energi, yaitu matikan perangkat listrik jika tidak digunakan ya nak. Nah, contohnya seperti lampu. Pada siang hari, lampu sebaiknya dimatikan ya, karena tidak digunakan kecuali pada malam hari. Nah, selanjutnya di sini ada hemat energi. Nah, kita juga selain menghemat energi, kita harus juga menanam tanaman hijau untuk penghijauan ya, nak. Selanjutnya, di sini ada mengenai hemat energi, air, hemat dalam penggunaan air. Contohnya, bila kalian mandi, tutuplah keran bila baknya sudah penuh ya. Jangan dibiarkan keran menyala karena itu akan mengakibatkan boros air. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster nih. Nah, yang pertama, Miss jelaskan dulu ya. Sebelum kalian nanti akan membuat poster, Miss akan menjelaskan dulu apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penulisan judul poster sebaiknya singkat dan jelas. Yang kedua, informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga,
Gambar sebaiknya sesuai dengan topik poster ya nak. Nah, yang keempat, dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca ya. Nah, sekian pembelajaran 3 dan 4 dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.